Halo nakama semua, welcome to Ops Anime, obrolan positif seputar anime. Bismillah ya, semoga channel ini dapat berkembang dengan baik, menghibur, gak ngebosenin dan menjadi bermanfaat buat teman-teman semua. Lalu gak lupa juga nih, Mimin ingetin buat kalian untuk selalu taat beribadah. Karena biasanya nih, saking enaknya nonton, apalagi kalian yang team batch, pasti sering nih sampai gak inget waktu. Dan satu lagi nih sob, Mimin saranin buat teman-teman semua yang beragama Islam untuk sebelum tidur membaca surat Al-Mulk terlebih dahulu. Karena insya Allah dengan barokah surat ini kita nanti akan terlindung dari siksa kubur. Amin. Woi ngeri nih bos, senggol dong. Dah gak usah banyak ngomong lagi, cus langsung mawon geh, kita masuk topik pembahasan. Kelupaan satu nih, jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Rengoku Kyojuro. Dia adalah keturunan dari keluarga Rengoku, pengguna pernafasan api. Sejak kecil, Kyojuro selalu dilatih untuk menjadi Sugoko atau penerus generasi pernafasan api oleh ayahnya. Beliau adalah seorang pilar api yang bernama Rengoku Shinjuro. Kyojuro juga memiliki seorang ibu yang bernama Ruka Rengoku. Beliau adalah seorang ibu yang cantik, baik, penyayang, serta mengajarkan banyak hal tentang kehidupan kepada anak-anaknya. Namun sangat disayangkan, beliau telah meninggal dunia pada saat Kyojuro menginjak usia remaja karena penyakit yang dideritanya. Setelah meninggalnya sang ibunda tercinta, terjadilah konflik dalam keluarga Kyojuro, yang dimana terjadi perubahan sikap yang sangat drastis terhadap sang ayah. Dari mulai sikapnya yang tak peduli lagi dengan anaknya, hilangnya sikap ramah dan semangat dalam hidupnya, berhenti melatih Kyojuro untuk menjadi penerus pilar selanjutnya, dan beliau pun memutuskan untuk pensiun menjadi seorang pilar lalu beralih menjadi seorang pemabuk berat. Lebih parahnya lagi, Shinjuro menganggap bahwa menjadi seorang pilar adalah hal yang sia-sia dan tak berguna. Tapi jangan suzon dulu sob. Meskipun Shinjuro berperilaku seperti itu, tapi aslinya dia itu orang yang baik kok. Mungkin dia berperilaku seperti itu sebab belum bisa menerima fakta bahwa orang yang dia cintai, dia sayangi, orang yang menemaninya baik di waktu suka maupun duka harus meninggalkannya terlebih dahulu sob. Iya gak sih? Iya dong. Oke lanjut. Nah, dikarenakan perubahan sikap sang ayah yang tak mau lagi melatih Kyojuro seperti sedia kala, Kyojuro pun memutuskan untuk berlatih mandiri dan menambah ilmu berpedangnya lewat membaca buku sejarah pernafasan api. Berbekal ilmu dari buku pernafasan api yang ia baca hanya dalam 3 volume dari sekian banyaknya volume dan berusaha keras berlatih mandiri mengasah teknik berpedangnya, lambat laun akhirnya Kyojuro pun berhasil menjadi seorang pilar sebagai penerus sang ayah. Berkat tekad dan kegigihannya dalam menggapai pangkat pilar, Rengoku Kyojuro tumbuh menjadi seorang pribadi yang baik loh. Dia murah senyum, ramah lagi baik hati. Masih banyak lagi fakta menarik tentang Rengoku Kyojuro, yaitu dia memiliki rambut yang mencolok ketimbang pilar lainnya. Rambutnya panjang sampai bahu dan warnanya kuning serta merah di ujung rambutnya. Dia memakai hori dengan motif api yang membara, warna pedangnya adalah merah dan porsi makannya yang banyak kayak Tanboy Kun sob. Misi demi misi telah ia tuntaskan untuk menyelamatkan banyak orang dari serangan iblis, dan sampailah di mana Kyojuro mendapatkan misi untuk membasmi iblis yang sudah menelan banyak korban pada insiden kereta Mugen. Namun pada saat Kyojuro melakukan perjalanan untuk menyelidiki tentang kereta Mugen, Kyojuro malah menemukan seorang gadis yang terluka akibat diterkam oleh iblis yang sedang viral dengan insiden sang penebas. Gadis itu pun diselamatkan oleh Kyojuro dan para tim medis, lalu dibawanya ke tempat yang lebih aman. Setelah itu Kyojuro pun melanjutkan perjalanannya untuk mencari tahu tentang kereta Mugen. Sesampainya di stasiun kereta api, Kyojuro bersama rekannya bertemu dengan seorang nenek penjual bekal makanan yang didampingi oleh cucunya. Kyojuro langsung mendekati mereka dan bertanya secara belak-belakan tentang iblis. Sehabis Kyojuro menanyai tentang perihal tersebut, terjadilah sedikit cekcok antara cucu si nenek yang bernama Fuku dengan Kyojuro. Akan tetapi cekcok itu pun berhasil terlerai berkat sang nenek yang menenangkan cucunya. Lalu Fuku pun meminta maaf kepada Kyojuro atas perlakuannya yang kurang sopan dan menawarkan dagangannya kepada Kyojuro untuk dibeli.
Tanpa basa-basi, Kyojuro pun memborong habis bekal yang dijual sang nenek dengan cucunya dan melanjutkan perjalanannya menyelidiki kereta Mugen. Setelah beberapa waktu perjalanan berlalu, akhirnya Kyojuro berhasil menemukan kereta Mugen yang sedang dalam perawatan untuk bisa dioperasikan kembali di esok hari. Sesampainya di sana, Kyojuro membagikan bekal yang dibawanya untuk para pekerja yang baru saja mau beristirahat. Pada saat pembagian bekal, seorang pemimpin di situ meminta bantuan kepada rekannya untuk mengantarkan bekal ke salah satu rekannya yang sedang istirahat di kantor. Namun, ketika si pengantar bekal sampai di kantor, dia melihat rekannya sedang diserang oleh penebas. Kyojuro yang sadar akan hal tersebut langsung bergegas untuk menyelamatkannya. Dengan pertarungan singkat, Kyojuro mampu menyelamatkan korban, akan tetapi si penebas langsung kabur dengan larinya yang super cepat dan mengincar Fuku, cucu nenek penjual bekal di stasiun kereta api. Sesudah Kyojuro memberi pertolongan pertama kepada korban serta dilanjutkan oleh tim medis, Kyojuro langsung bergegas mengejar si penebas dengan kecepatan yang luar biasa. Kyojuro pun sampai tepat waktu dan dapat menyelamatkan Fuku yang pada saat itu akan menjadi korban selanjutnya. Karena gagal membunuh Fuku, si penebas berjalan menuju si nenek dengan kaki diseret karena terserang oleh Kyojuro tadi. Ketika si penebas akan menyerang nenek Fuku, Kyojuro datang dan langsung mengalahkan si penebas dengan cepat, sehingga nenek dan Fuku pun terselamatkan. Nenek Fuku yang melihat gaya berpedang Kyojuro saat mengalahkan iblis tersebut teringat tentang masa lalunya, di mana dia bersama ibunya Fuku dulu pernah diselamatkan oleh ayah Kyojuro 20 tahun yang lalu. Hari pun berganti dan sore hari datang kembali. Kyojuro bertemu lagi dengan nenek dan Fuku yang seperti biasa sedang menjual bekal. Karena tak tahu harus berterima kasih dengan cara apa, nenek pun memberikan sebuah bekal untuk Kyojuro sebagai tanda terima kasih. Tapi Kyojuro malah memborong semua bekal tersebut sob. Pertemuan mereka berakhir di stasiun ini dan Kyojuro pun berangkat untuk menaiki kereta Mugen. Selepas berpisah dengan Fuku dan nenek, Kyojuro bersama dua ikat makanannya masuk ke dalam kereta Mugen. Sambil duduk dan menikmati perjalanan kereta api, Kyojuro pun memakan bekal yang ia beli tadi serta berteriak, "Umai!" Tak lama kemudian Tanjiro, Zenitsu, dan Inosuke datang bertemu dengan Kyojuro karena ditugaskan untuk misi yang sama. Mereka pun duduk bersama sambil berbincang-bincang. Tak lama kemudian petugas kondektur datang untuk melubangi tiket mereka. Namun tanpa disadari pak kondektur tersebut adalah pesuruh Enmu iblis bulan bawah satu yang akan memangsa semua penumpang di kereta Mugen. Karena tak sadar akan hal tersebut, semuanya berjalan biasa-biasa saja. Akan tetapi setelah pak kondektur melubangi tiket mereka, ternyata langsung datang dua iblis secara tiba-tiba. Tapi tenang sob, dengan GG dan pedangnya yang membara, dua iblis ini langsung dibantai habis oleh Kyojuro secara cepat. Setelah mengalahkan iblis tersebut, karena mereka terkena jebakan Enmu, mereka pun tertidur pulas serta dalam bahaya. Akan tetapi karena bantuan Nezuko yang cantik molek blem ya, yang membangunkan semuanya, akhirnya Kyojuro, Tanjiro, Zenitsu, dan Inosuke pun terbangun dan berhasil mengalahkan Enmu meskipun dengan sangat susah payah karena juga harus melindungi seluruh penumpang yang ada di kereta tersebut. Seluruh penumpang dalam kereta api selamat meskipun banyak yang mendapatkan luka ringan. Namun sayang banget sob, sayang banget. Pertarungan mereka belum berakhir sampai di sini. Baru saja menghela nafas lega setelah meraih kemenangan melawan Enmu iblis bulan bawah 1. Sekarang datang pula Akaza iblis bulan atas 3. Pertarungan sengit pun dimulai. Kyojuro versus Akaza. Baku hantam antara Kyojuro versus Akaza ini gila banget sih. Fix gak ada kaku-kakunya dalam adegan fighting. Dilengkapi grafis yang cool banget serta bikin deg-deg sob. Satu sama lain saling menyerang dengan jurus mereka masing-masing, sampai-sampai Kyojuro mengeluarkan kelima jurusnya secara berturut-turut. Pertarungan antara Kyojuro versus Akaza sedikit mereda setelah baku hantam dan adu jurus secara terus-terusan. Akan tetapi Kyojuro masih belum bisa melukai Akaza karena memang regenerasinya yang super cepat serta fakta bahwa iblis bulan atas seharusnya dilawan minimal oleh dua orang pilar. Karena Kyojuro telah menderita luka yang fatal, akhirnya Kyojuro pun menggunakan jurusnya yang terakhir untuk membuat luka fatal pada Akaza.
Kyojuro pun memakai jurus terakhirnya, teknik khusus bentuk ke-9 Rengoku. Kuda-kuda yang begitu hebat serta api yang membara pada tubuh Kyojuro lalu secara cepat melaju menuju Akaza dengan api berbentuk naga. Tapi sekali lagi sayang seribu sayang sob, meskipun Kyojuro berhasil memberi luka yang cukup fatal, memang takdir berkata lain. Perut Kyojuro harus tertembus oleh Akaza. Meskipun begitu, Kyojuro tetap berjuang sampai titik darah penghabisan. Dengan perut yang telah terkoyak tertembus oleh Akaza, Kyojuro terus berusaha mengalahkan Akaza dengan satu tangan untuk mengulur waktu sampai matahari terbit. Tapi Akaza pun berhasil kabur dan masuk ke kegelapan. Tangis, sedih, haru, marah pun menjadi satu dalam hati Tanjiro, Zenitsu, dan Inosuke. Dan tak lupa pula, pasti banyak dari teman-teman di berbagai belahan dunia juga pasti merasakan hal yang sama, baik yang langsung nonton di bioskop maupun yang rebahan di rumah. Dan memang pantas movie Mugen Train ini menjadi film terlaris di dunia yang menduduki posisi kedua, karena memang ceritanya yang bagus, grafiknya mantap, dan membuat banyak orang terbawa oleh suasana alur ceritanya. Next, detik-detik terakhir sebelum Kyojuro meninggal, Kyojuro telah memberi nasihat kepada Tanjiro, Zenitsu, dan Inosuke. Kyojuro juga meminta tolong pada Tanjiro untuk menyampaikan pesannya kepada ayahanda berserta adiknya. Detik-detik ini pastinya semakin menyayat hati para penonton karena tangisan Tanjiro yang semakin menjadi-jadi serta hembusan terakhir nafas Kyojuro. Namun sebelum berhembusnya nafas terakhir, Kyojuro melihat sang ibunda yang telah tiada. Sang ibunda, Ruka Rengoku, pun tersenyum dan bangga terhadap Kyojuro karena Kyojuro telah melakukan yang terbaik. Setelah itu pun Kyojuro meninggal dunia. Kabar ini pun membuat semua keluarga korps pemburu iblis bersedih hati, begitu juga dengan sang ayah Shinjuro dan adik tercinta Senjuro. Oke teman-teman, terima kasih karena telah meluangkan waktu untuk menonton. Semoga kalian terhibur. Jumpa lagi di next video. Jangan lupa jaga kesehatan, selalu berpikir positif, ambil suatu kebaikan dalam suatu kejadian. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.